Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Yes, I'm good. Thank you for asking me. Okay, before we start the class, let's pray together. Finish. Okay, are you ready to start class today? Yes, good. Thank you. Okay guys, I hope you enjoying this class. Okay, let me check attendance first. Who is not attending class today? Okay, thank you for your information, Mila. Oke, baiklah, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Raise your hand, please. Yes, Clara? Oke, good, thank you. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explains how to do something or how to make something step by step. Jadi, procedure text adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana seseorang membuat sesuatu step by step. Yang selanjutnya yaitu generic structure. Di procedure text terdapat 3 generic structure yang pertama yaitu aims atau goals. Aims atau goals merupakan tujuan dari procedure text. Biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi, aims atau goals ini dapat kita lihat dari judul teks tersebut. Yang kedua yaitu materials. Materials adalah daftar bahan dan alat untuk menyelesaikan procedure text. Tetapi perlu diingat, tidak semua procedure text membutuhkan materials. Dan yang terakhir yaitu steps. Steps berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Oke, yang selanjutnya yaitu language feature. Terdapat 5 language feature di procedure text. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperative. Contohnya, cut the banana into pieces. Contoh yang kedua yaitu don't mix the coconut milk with water. Yang merupakan kalimat perintah yaitu don't mix coconut milk with water. Itu merupakan salah satu contoh kalimat perintah. Yang kedua yaitu menggunakan action verb. Contohnya chop, cut, head, mix. Yang ketiga yaitu menggunakan simple present tense, bukan menggunakan simple past tense. Oke. Dan yang keempat yaitu menggunakan sequence adverb. Ada yang bisa menyebutkan salah satu sequence adverbs bagaimana? Raise your hand please. Oke, Melin? Yes, good. First. Anything else? Raise your hand. Oke. Yes, good. Second. Next. Then. Finally. Oke. Thank you for answer my question. Yang kelima yaitu menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan waktu dan tempat. Contohnya yang pertama, boil the water for 15 minutes. Yang menunjukkan kata keterangan waktu 15 minutes. Contoh yang kedua yaitu crack the egg into the bowl. Yang menyatakan keterangan tempat into the bowl. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Raise your hand. Oke, Melin? Yes, good. Nice question. Oke, thank you. Pertanyaan Melin tadi yaitu mengapa tidak semua prosedur teks terdapat materials. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pertama, prosedur teks itu merupakan teks yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana seseorang membuat sesuatu. Jadi, hanya
prosedur teks yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang membuat sesuatu yang terdapat materials karena membuat. Jadi harus terdapat materials yang berisi bahan dan alat. Tetapi jika prosedur teks yang menjelaskan tentang how to people do something atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu, berarti itu tidak terdapat materials karena hanya menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, thank you. Jika tidak, saya rasa materi hari ini sudah cukup jelas ya. Baiklah, silahkan kalian lihat contoh text procedures ini dan silahkan baca dengan seksama. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, times is over. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti dijawab dengan cepat dengan mengangkat tangan ya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu how much flour do you have to make brownies? Raise your hand. How much flour do you have to make brownies? Yes, Clara. Okay, good. Thank you. The next answer. The answer is 300 gram of flour. Good. Pertanyaan kedua yaitu what is the first thing to do when making brownies? What is the first thing to do when we making brownies? Raise your hand. Okay, Aris. Yes, good. Thank you. The best answer. The answer is melt the chocolate with the butter. Good. Thank you. The last question. What is the purpose of the text? Okay, good. Yes, Imam. Okay, good. Thank you. The best answer. What is the purpose of the text? The answer is how to make brownies. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, saya rasa materi hari ini sudah cukup jelas ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Jika tidak, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tugasnya yaitu membuat teks prosedur dan dipresentasikan di depan. Untuk temanya bebas, terserah mau how to do something atau how to make something. Oke. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, students, time is over. Silahkan presentasikan hasil kalian di depan. Untuk kelompok pertama, silahkan maju. Yes, good. Give applause. Oke, selanjutnya yaitu kelompok kedua. Oke, good. Thank you. Give applause for your friend. Kelompok selanjutnya, ya silakan. Yes, good. Thank you. Give applause. Baiklah, saya rasa kalian sudah sangat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, saya akan mengulang sedikit materi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu what is procedure text? Procedure text adalah teks yang menjelaskan tentang how to do something atau how to make something step by step. Jadi, prosedur teks adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana seseorang membuat sesuatu. Step by step, yaitu tahap sesuai dengan tahapannya. Yang kedua yaitu generic structure. Terdapat 3 generic structure di prosedur teks. Yang pertama yaitu yes, good. Aims atau goals, yang artinya tujuan. Aims atau goals ini dapat kita lihat dari judul. Yang kedua yaitu materials. Materials yang berisi
Yes, good. Alat dan bahan. Tetapi perlu diingat, tidak semua prosedur teks terdapat materials. Dan yang terakhir yaitu steps. Yes, good. Steps berisi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Okay guys, time is over. Thank you for your attention, and before we close the class, let's pray together. Finish. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kalian dapat mengingat materi ini dengan baik, dan semoga kita dapat bertemu di kelas selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.